Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel saya Dato STM dengan saya sendiri Rizky Pratama Lubis. Teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah web serial API untuk dapat mengontrol kecepatan sebuah dinamo. Seperti teman-teman lihat pada layar, di sini telah saya buat terlebih dahulu aplikasi web serial API-nya yang akan saya hubungkan ke Arduino. Di sini saya menggunakan Arduino Mega dan satu perangkat lagi yaitu dinamo bekas yang udah ada servo hubs-nya. Ya, nanti saya hubungkan ke perangkat Arduino. Ini nanti saya praktekkan pada akhir video setelah kita membahas dulu web serial API-nya dan pengkodingan di software editor Arduino-nya. Oke teman-teman, terlebih dahulu kita akan membahas desain tampilan web serial API-nya ya. Seperti biasa, saya masih menggunakan untuk halaman utamanya gradi ya, warna gradi atau linear gradient, warna biru, warna hitam dan warna biru. Pada tengah-tengah halaman saya buat sebuah kontainer elemen. Nah, sini menggunakan backshadow ya. Ada efek bayangannya. Dan di dalamnya terdapat teks untuk jarak tempuh, SPG ya, atau dia scalable vektor grafik yang membuat lingkaran seperti speedometer atau kilometer, dan hitungan kilometernya per jam saya buat di sini. Lalu ada angka digital untuk kilometerannya, dan di sini ada teks kilometernya. Oke. Terus ada juga desain tombol ya, 4 tombol saya buat di sini. Untuk yang pertama ini tombol untuk connection atau terhubung ke perangkat Arduino. Lalu ada tombol motor on untuk menghidupkan motor dinamonya. Lalu ada tombol off untuk mematikan atau memberhentikan motor dinamonya. Lalu ada tombol reset untuk mengembalikan perhitungan ke awal ya. Lalu sini ada kecepatan motor ya, atau kecepatan motor dinamonya. Sini saya tetapkan angkanya 128 ya kecepatannya. Untuk saya ini, kalau kamu perhatikan kok kursor saya ke kiri. Nah, ini untuk pada posisi saya ke kiri ya. Ini untuk memperlambat gerakan dinamonya. Lalu dari jarak kursor, tampilan kursor saya ke kanan, ini untuk mempercepat gerak dinamonya. Oke, ini menggunakan slider ya namanya. Oke teman-teman, sudah selesai saya membahas sedikit tentang tampilan desain aplikasi web serial API-nya. Kita akan membahas sedikit juga pengkodingannya. Sini saya juga masih menggunakan software editor Adobe Dreamweaver ya, software editor kesukaan saya. Nah, di sini kita akan bahas 3 bahasa pemrograman, CSS, HTML, dan JavaScript. Tapi kita akan bahas dulu sebelum kita masuk coding CSS. Kita dulu bahas dulu perangkat untuk perangkat mobilnya ya. Nah, di sini ya komentarnya, ini komentar ya. Menyesuaikan tampilan aplikasi untuk perangkat mobile. Perangkat mobile itu untuk handphone ya. Nah, di sini saya menggunakan metaname viewport ya. Untuk skalanya saya buat 1,0. Jadi dia disesuaikan dengan perangkat mobile di handphone kamu. Lalu di sini ada title ya. Teman-teman sudah kalau melihat video saya sebelumnya kalau tahu lah itu title itu apa ya. Title itu ada teksnya kontrol dinamo dan kilometer Arduino dengan web serial API. Lalu di sini ada coding CSS yang akan kita bahas. Nah, teman-teman saya akan menjelaskannya secara singkat juga karena saya juga untuk menghemat waktu durasi video saya biar tidak terlalu panjang dan teman-teman tidak bosan melihatnya. Maafkan saya jika banyak kekurangan saya dalam menjelaskan pengkodingannya. Sini ya tag pembukanya style untuk CSS. Nah, sini komentarnya mengimport font Arbitron dari Google Form. Jadi kita mengambil font itu jenis Arbitron ya dari Google Font ya. Oke, untuk coding ini. Lalu di sini ada tampilan dasar halaman awalnya atau keseluruhannya ya. Nah, sini pakai menggunakan body ya. Masih ada font family, background linear-nya, color-nya, display effect-nya, just display content-nya, element item center-nya, height-nya 10
VH untuk halaman penuh halamannya atau full screen ya. Marginnya 0. Oke, ini untuk halaman utama ya. Lalu masuk kita ke kontainer ya. Nah, ini kontainer tadi yang di tengah-tengah ada efek bayangannya itu ya. Kontainer ini ada backgroundnya, pendingnya, border radiusnya, lengkungan pada kontainernya, box shadownya, tampil efek bayangannya, text elementnya, widthnya, position, dan box shadingnya. Oke teman-teman, ini dia bentuk kontainer ya. Lalu kita akan bahas judul aplikasinya. Desain judul aplikasi utamanya ya, titelnya font size-nya 24 pixel, margin topnya 20. Nah, ini untuk teksnya yang di atas. Lalu di sini ada tampilan komponen untuk speedometer atau kilometer lingkarannya. Speedometer saya buat di sini, widthnya 12 pixel, height-nya 12 pixel, margin, positionnya ya. Lalu sini ada warna belakang speedometer. Warna belakang itu lingkarannya itu ya. Lingkaran itu agak tebal, dia ada warna dasarnya ya. Warna dasar itu dia abu gelap ya untuk background ringnya atau lingkarannya. Nah, sini ada coding lingkaran aktif menunjukkan kecepatan. Nah, nanti sini tuh ada keluar speed ringnya. Nah, ada warna biru neon atau biru muda, dia akan menunjukkan berapa kecepatannya. Ini codingnya. Lalu sini ada label angka ya pada tengah speedometer ya tadi ya, 0,00 km per jam. Nah, itu nanti kita buat desain untuk menampilkan angka kecepatannya ya. Font size-nya 18 pixel. Colornya tetap biru muda atau warna teksnya ya. Nah, di sini ada desain tampilan angka kilometernya. Kilometer tadi ya 0.00 itu menggunakan dia kilometer digital atau font digital ya. Font size-nya 64 pixel ya. Colornya warna biru. Pakai animasi. Terus di sini ada label di bawah angka kilometer. Nah, label itu tulisan ya atau teks. Fontnya 18 ya. Warnanya abu-abu terang. Lalu sini ada desain kontainer untuk tombol. Nah, ini untuk tombol ya kontainernya ya. Button, main buttonnya ya, ada display, just CP, juga flag wrap-nya, ada gap, ada marginnya ya. Lalu sini ada tombol untuk gaya tombolnya dan slider. Kalau tombol tadi ada 4 tombol, slider tuh yang bisa dinaik atau diturunkan atau dinaikkan kecepatannya. Efeknya animasi ya. Oke. Sini tampilan tombolnya ya. Nah, tampilan tombolnya tuh teksnya warna hitam, latar belakangnya background itu biru neon atau biru muda. Terus ini adalah efek saat kursor diarahkan ke tombol. Nah, itu efek untuk animasi tombolnya ya. Saat kita arahkan ke tombol, dia akan memperbesar sedikit ya atau dari tombol aslinya. Sini adalah desain untuk slider kecepatan atau slider wafernya. Terus ini ada slider container, ruang untuk tampilan nilainya ya. Oke. Sini ada coding design menampilkan nilai slider di atas slider. Nah, jadi sini nanti di atas slider itu maksudnya gini. Nah, nanti ada slider ya kan, nanti di atas itu ada angka 128, nanti itu akan berubah kalau kita turunkan tuh kita naikkan ya. Ini slider itu sendiri ya. Slider yang tadi 128. Oke, sini animasi denyut ya, bukan denyut. Ada pula denyut saya buat, maaf. Ini aplikasi berkedip. Kasih ya untuk KM displaynya, nanti dia berkedip ya, nampak seperti agak kedipannya stabil lalu terang. Oke teman-teman, mohon maaf saya menjelaskan CSS-nya secara cepat untuk menghemat waktu juga, karena udah untuk menjelaskan CSS-nya sudah makan 9 menit ya. Oke, kita akan masuk pembahasan pengkodingan HTML ya. Yang ini sini pakai di plus dari CSS-nya namanya kontainer ya di atas ya. Ini untuk display title jarak ya, title yang di atas ya, jarak tempuh. Titelnya itu ya seperti ini ya teman-teman. Jarak tempuhnya title ya, tadi kita buat title. Lalu di sini adalah speedometer ya, di plusnya ya, widthnya 200, heightnya 200, lingkaran dasar belakang. Sini mas cycle atau bulatan ya, CS 100 ya, C 100, jadi dia 100 bisa membuat lingkarannya.
Untuk R nya ini 90 ya, 90. Oke, untuk speed ringnya cycle atau ibaratnya bulatannya nih ya. Oke, ini codingnya ya, SPG. Nah, ini SPG dia, atau scalable vector grafiknya yang ini ya, untuk desainnya. Oke, lalu kita membuat label atau teks kecepatannya ya. Nah, ini deep speednya ya. Nah, ini dimulai dari 0.00 km per jam. Ini untuk teks yang berada di tengah-tengah speedometernya, SPG lingkarannya. Oke, sini tampilan jarak ya. Oke, tampilan jarak. Nah, di KM displaynya ya. Nah, ini 00 juga. 00 yang ini. Ini untuk yang di sini. Di bawah KM display itu KM label ya, teks kecil, kilometer untuk menunjukkan itu angka kilometer. Lalu sini ada tombol dan slide ya. Nah, di plus button ya. Button sini tombol untuk terconnection atau connect Arduino, hubungkan ke Arduino ya, untuk tombol yang ini. Ini. Oke. Lalu di sini ada tombol motor on atau teksnya motor on untuk tombol yang ini. Lalu sini ada tombol motor off. Oke, on click yang motor off. Oke, yang ini. Dan yang terakhir adalah tombol reset kilometer atau reset yang ini ya. Nah, nanti coding-coding on click ini kita akan panggil pada JavaScript ya. Yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Connect Arduino ya, yang ini. Oke, teman-teman, kita akan bahas lagi selanjutnya slider kecepatannya. Slider ya, displaynya block ya. Oke, deep ID-nya slider Palue. Nah, ini dimulai dari angka 128 saya tetapkan. Nah, ini input range-nya ya, range besarnya minnya 0, max-nya itu 2555. Jadi yang kiri ini paling sudut ini kiri ini adalah 0 dan sini adalah 255. Paling full atas ini 255. Nah, value ini saya tetapkan satu angka itu 128. Jadi saat kita buka aplikasi yang tampil itu 128, saya tetapkan defaultnya bawaannya ya. ID-nya speed slider. Nah, ini dia. Oke, untuk on inputnya saya buat di sini untuk bahasa JavaScript ubah kecepatan. Oke, teman-teman, itu sekilas tentang penjelasan saya tentang mengenai coding HTML-nya. Maaf terlalu cepat saya menjelaskannya untuk menghemat waktu juga. Lalu sini kan kita bahas pengkodingan JavaScript-nya, fungsi-fungsinya. Sini let distance. Nah, ini untuk distance ini untuk mengukur jarak ya. Nah, ini untuk ukur jarak. Nah, dimulai jarak local stronger-nya atau 0. Let previous distance-nya, simpan dari jarak sebelumnya. Let's update time-nya atau date now, simpan waktu terakhir update. Let's port and write, ini untuk variabel port serial terhubung dari web serial API ke Arduino. Let's motor running plus dimatikan dulu, tidak diaktifkan. Let's speed value 128 yang tadi kita tetapkan pada coding HTML, value-nya 128 nilai default atau bawaan kecepatan motor. Let's interval it. Nah, ID interval untuk jarak otomatis. Oke, nanti di sini menghitung jarak otomatis, berapa lama dinamonya bergerak, di situ dia akan menghitung berapa kilometer jarak otomatisnya. Nah, ini dia distance ya, jarak awal ya. Coding distance dokumen get element by ID. Di sini ada fungsi untuk menghubungkan ke Arduino melalui web serial API. Saya gunakan SNC. SNC ini perintah Arduino. Nah, perintah menunggu Arduino walaupun aplikasi berjalan, dia tetap tidak akan mengubah posisinya. Oke, fungsi connect areal. Fungsi connect Arduino ya. Try minta pengguna memilih port serial biasa ya, untuk serial portnya. Seperti biasa, port away navigator serial record port. Nah, ini untuk port await port opennya, baud rate-nya 9600. Nah, ini baud rate ini nanti kita sesuaikan dengan coding di Arduino yang sama ya, nggak boleh beda.
Di sini buat encoder ya untuk mengubah teks menjadi format byte. Oke, mengirim data dalam format teks ke dalam bentuk byte. Lalu sini konstanta encoder ya. Nah, fungsinya ini ya, ini. Sini hubungkan encoder ke writable for. Nah, sini nanti kita akan hubungkan fin to writable-nya. Sinilah ambil writable agar bisa mengirim data ke Arduino. Nah, sini coding untuk mengirim data ke Arduino. Sini tampilkan pesan bahwa Arduino berhasil terhubung. Nah, nanti ada pesan outlet bahwasanya Arduino itu terhubung ke Arduino atau gagal terhubung ke Arduino, nih pesan codingnya. Oke, kita akan membahas lagi fungsi mengirim data ke Arduino. Oke, masih menggunakan ASC. Fungsi kirim data dalam kurung variabelnya data. Sini if jika writer atau data tersedia, Arduino sudah terhubung, if writer ya. Kirim data ke Arduino diikuti new line atau garis baru. Nih, wait writer wait data plus new line atau garis baru. Else jika belum terhubung, tampilkan peringatan Arduino belum terhubung. Nanti ada pesan kalau Arduino gagal terhubung, dia akan keluar pesan pada aplikasinya. Oke, di sini kita akan bahas fungsi untuk menghidupkan motor ya, atau motor on. Fungsinya tadi kita ambil dari pemrograman HTML di atas. Ini ya, motor on kliknya. Tandai bahwa motor sedang berjalan atau ibaratnya sedang hidup ya, motor running through. Oke, kirim nilai kecepatan saat ini ke Arduino. Kirim data speed palunya kecepatannya. Jalankan fungsi otomatis gerak. Jadi nanti dinamo itu otomatis bergerak ya kalau kita udah on kan. Jalan otomatis. Oke, ini dia. Lalu sini ada fungsi untuk mematikan motor, atau fungsi tadi di dalam coding HTML motor off ya. Ini fungsinya motor off. Kita ambil dari bahasa tadi on clicknya di HTML. Tandai bahwa motor sudah berhenti ya, ini dia ya, motor running plus atau berhenti atau tidak aktif, atau kecepatan dari 0, speed palunya 0, set slidernya label kecepatan sama 0. Nah, ini dokumen bed slidernya 0, untuk slider palunya 0. Jadi semua akan dimulai angka 0 jika semuanya berhenti. Kirim data 0 ke Arduino menghentikan motor. Kirim datanya. Oke. Hentikan proses otomatis, misalnya interval jarak tempuh. Semua jarak tempuh itu dimatikan. Oke. Clear interval. Perbarui tampilan speedometer komponen lain. Update speed. Jadi saat kita matikan, dia speednya akan dimatikan. Oke. Sini fungsi untuk mereset jarak tempuh ke 0. Saat kita tekan tombol reset, fungsinya reset kilometer ya. Untuk tombol reset ya, tampilkan kotak konfirmasi kepada pengguna. Oke, jika jarak tempuh yakin mereset jarak tempuh, nanti keluar pesan ya. Apakah kamu yakin untuk mereset jarak tempuh dari 0 kembali, langsung kembali ke 0? Nanti ada pesannya. Reset palu jarak yang telah ditempuh ke 0, distance-nya dimulai dari angka 0. Reset jarak sebelum ke 0, perhitungan kecepatan berikutnya. Previous distance-nya sama dengan 0 juga, sama. Distance-nya 0, previous-nya angka sebelumnya 0 ya. Set waktu terakhir update ke waktu saat ini. Update, last update time, that now, waktu set terakhir ya. Simpan nilai jarak 0 ke local strong sebagai angka valid strong, itu tempat penyimpanan lokal ya. Oke, distance-nya dimulai dengan 0 juga. Lalu di sini tampilkan nilai awal di UI unit interface agar terlihat 0.0. Jadi nanti get elemen jaraknya, distance-nya ini dimulai dari angka 0.0. Perbarui tampil kecepatan agar terlihat 0,0 km per jam. Untuk speed pada kilometernya atau speedometernya ya, 0 plus 0.0 km per jam. Reset reader ke 128. Reader itu kok di reset tuh speed palunya kembali ke angka 128. Set ulang posisi reader ke angka 128. Ini dia set sama. Tampilkan nilai reader di angka 128. Nanti dia akan semua kembali ke angka 128 speed readernya. Update speedometernya atau kilometernya. Konstanta stringnya speed string ya. Ini reset offline lingkaran agar terlihat penuh ke kondisi awal. Saat nanti udah warna birunya timbul di speedometer, nanti dia reset hilang kembali. Ini dia. Ganti warna lingkaran ke biru terang, atau ini coding warna birunya sebagai status awal. Ring stroke off, bukan off ya,
pagar 0 off biru terang. Jika motor masih hidup, kirim data baru. If motor running, kirim data speed value-nya. Oke, perbarui speed agar tidak none. Jadi biar tidak none tuh, biar nanti saat di reset tidak tampil tulisan none, tapi tampil angka 0.0.0. Oke, udah agak kering tenggorokan saya ini. Sudah 20 menit berjalan video saya akan percepat. Ini fungsi mengubah kecepatan dasar dan input slidernya ya. Itu nanti untuk ubah kecepatan input slidernya bisa diperlambat, bisa dipercepat ya. Val ini variabel ya. Val ini dalam bentuk dia membagi val variabel ya, pembagian atau penjumlahan. Oke, perbarui teks label slider dengan nilai terbaru. Oke, ambil elemen GSP ya, ini ya, tadi saya bilang skala vektor grafik ya untuk lingkaran kecepatan speedingnya. Oke, sini tambahan efek transisi dan cahaya pada lingkaran saat berubah, nanti ada cahayanya ya. Oke, hapus efek drop shadow setelah 30 milisecond agar efek hanya sementara, jadi dia nggak permanen, nanti efeknya sementara. Set timeout. Oke, ring style filter non. Jika ini 300 nih ya, 300 speed set timeoutnya. Jika motor sedang berjalan, kirim data kecepatan terbaru ke Arduino. Is motor running, kirim data value terbaru. Oke, makin banyak codingnya ya, karena tampilannya saya ingin buat seperti speedometer di kilometer atau di motor digital atau seperti di mobil digital ya. Sini fungsi untuk memperbarui speedometer variabel ya, update speednya ya. Ambil waktu saat ini dalam milidetik ya, that now. Hitung selisih waktu dalam sejak update terakhir ya nih ya. Jadi sini konstantannya delta time now yang diambil dari sini, now dikurangi last update atau waktu update terakhir bagi 1000. Oke dia. Jika tidak ada selisih waktu, misalnya sangat cepat, hentikan pembagian 0. If delta time, kembalikan 0 return ya. Hitung selisih jarak tempuh sejak update terakhir. Oke, teman-teman, saya percepat karena waktunya terlalu panjang. Hitung kecepatan kilometer, rumusnya jarak bagi waktu dalam jam. Ini dia rumusnya ya. Delta time bagi 360 ini dalam waktu jam ya. Jika speed bukan angka valid, misalnya none atau infinite, aturkan 0. Jadi dia akan muncul dari angka none, dia akan kembali ke angka 0 ya. Oke, sini dia dokumen get limit, tampil kecepatan, simpan nilai jarak saat ini, simpan waktu saat ini, hitung persentase nilai kecepatan, hitung offset lingkaran SPG, ambil elemen SPG lingkaran, set atribut offset ini pada lingkaran, atur warna lingkaran berdasarkan level kecepatan. Jika waktu persennya 0,7%, maka merah tampil. Jika yang tampil itu 0,5, maka tampil warna kuning. Jika yang tampil itu adalah 0,25, tampil warna hijau. Dan jika yang lainnya di bawah itu, maka tampil warna biru terang. Nah, di sini fungsi untuk jarak secara otomatis ya, saat motor aktif atau dinamo motornya aktif, fungsinya jalan otomatis. Nah, ini dia. Kira interval valid ya. Ini dia, hitung simulasi jarak detik, misalnya rasio kecepatan slider dikalikan 0,1 let's jarak per detik ya. Speed value bagi 255 kali 0,21, nih rumusan di atas nih ya. Distance plus sama dengan jarak per detik, tambahkan jarak ke total distance ya. Perbarui tampilan jarak tempuh di halaman, simpan data jarak terbaru ke local stronger atau penyimpanan. Ini codingnya ya, sini atas ini keterangannya, ini codingnya ya, bukan sini keterangannya, ini codingnya bukan, tapi sini keterangannya, ini codingnya. Nah, perbarui tampilan speedometer kecepatan, update ini codingnya ya, jalankan setiap 1 detik. Nah, oke. Nah, teman-teman, saya sudah membahas walaupun saya cepat karena saya juga menghemat waktu video saya, durasi video saya nggak terlalu panjang. Saat ini kita selesai membahas bahasa pemrograman JavaScript-nya. Kita lalu akan membahas pemrograman Arduino-nya ya. Nah, saya sini buka software editor Arduino IDE 2.3.5 ya untuk versinya yang terbaru. Sini kita menggunakan select order board-nya dan portnya. Saya sini menggunakan Arduino
karena sini belum kosong, belum saya hubungkan, tidak muncul ya. Oke, Arduino Mega ya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa C++. Oke, secara singkat saya akan menjelaskan sedikit ya. Sini mendefinisikan pin atau PMW atau istilahnya full width modulation untuk mengontrol motor dinamo. Nah, define motor pinnya itu 9 ya, ini di angka 9 nanti ini. Kita letakkan di angka 9 pada pinnya. Yang ini saya tunjuk. Nampak teman-teman, 9 ya. Terus sini fungsi setup atau konfigurasi jalan satu kali saat Arduino dinyalakan. Ini satu kali jalan ya. Ini setup konfigurasinya, serial beginnya 9600. Komunikasi serial dengan baud rate 960 pada web serial API. Ini dia saya tunjukkan. Ini dia. Baud rate-nya 9600 sesuai dengan baud rate pada aplikasi Arduino-nya. Pin motor modenya output, menetapkan pin motor sebagai output ya. Fungsi loop atau pengulangannya nih ya. Di sini cek apakah data masuk serialnya. If serial available atau available berjalan, membaca data masuk sampai karakter new line atau garis baru sebagai satu string ya, atau string perintah. String input serial read string until. Nah, ini dia untuk coding ini ya. Oke. Sini menghapus spasi karakter jika tidak terlihat di awal dan di akhir string. Ini input string ini menghapus ya fungsinya. Sini int pwm input to int, ubah string ke integer. Jadi nanti merubah perintah karakter ke angka integer ya. PMW constraint-nya PMW, 0,255 dibatasi nilai 0 sampai 255 ini ya. Sini analog rate-nya motor pin PMW, atur kecepatan motor. Oke teman-teman, sudah selesai kita membahas sedikit walaupun tidak terlalu detail tentang pengkodingan Arduino-nya menggunakan bahasa C++. Saatnya kita akan mempraktekkan bagaimana kita akan merangkai atau menghubungkan perangkat Arduino ke dinamo bekas. Oke, saya atur dulu kameranya. Oke, sudah sesuai seperti ini. Oke, sudah pas teman-teman. Oke, sudah sesuai. Oke, udah ya. Nah, di sini ada untuk tombol pin. Sini ada untuk tombol GND ya. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Nah, di sini ada motor dinamo bekas. Untuk yang warna merah ini saya langsung kupas dan saya tetapkan biar langsung colok, nggak menggunakan kabel pin ya, kabel jack nggak saya gunakan. Seperti ini saya gulung-gulung dikit biar nampak seperti pin jarum. Untuk warna merah ini dia negatif, dan untuk warna hitam ini dia positif. Yang ini untuk pin di 9, yang ini untuk pin GND atau groundnya ya. Oke, saya colokkan dulu warna merah di pin 9 seperti ini, lalu yang hitam ke pin GND. Oke, saya lihat dulu, gulung-gulung dulu, lalu saya masukkan ke pin GND. Oke, seperti ini teman-teman. Nampak? Untuk yang merah ke pin 9, colok langsung aja. Ini untuk pin GND saya colok langsung. Oke, kalau sudah saya akan posisikan seperti ini,
Lalu saya gunakan juga, jangan lupa, kabel USB data yang saya colokkan ke Arduino untuk menghidupkannya. Oke, sudah posisi on ya. Nah, ini onnya dan nampak terlihat. Oke. Nah, ini kameranya sedikit ya, saya ubah ke vertikal dulu, ke horizontal. Oke, nampak teman-teman, udah terpasang dinamo, Arduino terhubung ya. Ya Allah. Oke, yang ini aja lah, nampak deh. Allah, ada jantar teman. Oke, seperti ini aja. Oke, pertama sini kita runningkan dulu tombol verification-nya. Oke, dan komplit ya, berhasil. Lalu sini tekan tombol upload-nya. Ya, sudah berjalan, sudah kita compile di aplikasi Arduino-nya. Nah, untuk program selanjutnya ya. Nah, di sini pada web serial API-nya saya simpan dulu dengan menekan tombol file, lalu pilih save as. Nah, di sini saya buat dia foldernya Dinamo Motor. Ini untuk coding PHP apanya, untuk versinya saya buat ini ya, format PHP ya. Nah, ini untuk coding Arduino-nya ya, di foldernya. Nah, saya simpan sini ya, disk PC, local disk C, exampp, htdocs, lalu dinamo motor. Nah, ini ya, index.php save. Karena saya ada menyimpan file sebelumnya, maka saya cancel aja. Lalu jangan lupa di sini gunakan web serial API. Web serial API itu yang support ialah Google Chrome ya. Jangan gunakan Mozilla Firefox, tapi Google Chrome. Saya refresh sekali. Lalu saya tekan tombol hubungkan ke Arduino. Nah, sini keluar pesan ya untuk menghubungkan ke port serial. Tekan sekali Arduino Meganya, lalu tekan tombol connect. Nah, ada pesan terhubung ke Arduino. Tekan OK. Oke, sekarang saya tekan motor on-nya. Oke, teman-teman, bergerak ya. Perhatikan, bergerak seperti ini. Bergerak. Lalu saya geser ke kanan untuk menambah kecepatannya. Oke, perhatikan pada jarak tempuh ini. Nah, dia berubah angkanya ya untuk kilometer per jam. Lalu jarak kilometernya ini ya bertambah 0,15. Oke, terus bertambah. Saya kurangi. Nah, kalau dia akan melambat ya, melambat seperti ini. Makin lambat saya cepati lagi. Oke. Oke, perhatikan speednya juga berubah ya, keluar warna biru neonnya atau biru mudanya. Nah, saya kurangi, dia akan berkurang ya. Oke, ini angkanya berubah, saya tambah juga kayak gini. Oke, saya kurangi lah, stabilkan aja. Lalu saya tekan tombol off, fungsi tombol ini untuk mematikan dan memberhentikan. Oke, berhenti.
Jarak tempuhnya kilometer per jam akan kembali ke 0, tapi kilometer tidak akan terhapus ya. Ini dia last update time, waktu time terakhirnya. Lalu saya tekan tombol reset. Oke, apakah kamu yakin mereset jarak jauhnya? Tadi ada pesannya alert ya. Oke, karena maka dia akan kembali ke 128, angka kilometernya kan 000, sini juga ke 000. Oke teman-teman, udah 30 menit video saya, terlalu lama. Kita akan kembali lagi pada video-video selanjutnya. Semoga teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini sebaik mungkin, dan teman-teman dapat merubah atau memperbaiki, memperbagus juga boleh. Teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat bagi kamu semua. Oke, kita hubungan kembali. Semoga video saya bermanfaat bagimu semua. Semoga bisa menjadi suatu aplikasi untuk kamu belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi channel saya, Dato STM.